Karena itu Umar bin Khattab berkata, itulah juga yang dipahami oleh para aulia Allah mengikuti Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, ro'a qalbi rabbi, hatikulah yang melihat Tuhanku. Nah, hatiku melihat Tuhan. Hatiku melihat Tuhan, ya Umar. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa'ai binuri rabbi, maksud melihat itu adalah dengan cahaya Rabbi, yaitu sifatnya itu. Wa qaulu Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la a'budu rabban lam arahu. Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Nah, kayak betul. Aku hanya menyembah, aku tidak menyembah Rabban Tuhan lam arahu, yang aku tidak melihat. Berarti Sidin menyembah Tuhan yang Sidin lihat. Pian bang? Pian menyembah Tuhan yang pian tidak lihat kah? Atau menyembah Tuhan yang pian lihat kah? No, begitu bahasanya. Karena kita teruskanlah. Nah, belum final. Tapi mudah-mudahan ini membawa cahaya kepada kita. Kita ingin sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di akhirat kelak kita benar-benar mendapatkan seperti maksud firman Allah, wujuhu yawma idzin nadirah, wajah mereka berseri-seri, wa ila rabbihim nazirah, karena melihat Tuhan mereka keadaan itu, dan itu terjadi di dalam surga. Orang yang melihat Tuhan di dunia pastilah dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan melihat lagi Allah di akhirat, yang di akhirat itu tempatnya di dalam surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah ab'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani bi kitabihi Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Kitab beliau adalah Sirrul Asrar, rahasia dalam rahasia-rahasia. Oh, ini rahasia rububiyah, ketuhanan. Minggu sebelumnya kita mengisahkan tentang orang yang buta hatinya, ya Pak? Sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi haji a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalu sabila. Barang siapa yang pada hidup di dunianya buta melihat Allah, maka butalah dia di akhirat kelak. Subhanallah. Karena di akhirat itu juga ada firman Allah selain surah Al-Isra. Wujuhu yawma idzin nadirah wa ila rabbihim nazirah. Wajah mereka berseri-seri karena melihat Tuhan mereka. Nah, Faqala al-mu'allif rahimahullah, Parru'yatu ala nau'aini. Melihat Allah itu ada dua perkara, kata beliau. Ada dua keadaan yang harus engkau pahami. Melihat Allah itu ada dua keadaan. Jadi judulnya sekarang melihat Allah biplah. Boleh jak lebih. Istilah beliau dalam kitab beliau adalah ru'yatullah. Ru'yatullah artinya melihat Allah. Bagaimana melihat Allah itu? Ru'yatu jamalihi fil akhirati bila wasitatin mir'atul qalbi. Melihat keindahan Allah di akhirat tanpa wasitah, tanpa perantara, namanya mir'atul qalbi. Namanya adalah cermin hati. Jadi melihat keindahan Allah, ru'yatullah itulah melihat keindahan Allah di akhirat tanpa perantara kecuali cermin hati. Namanya mir'atul qalbi. Kemudian wa ru'yatu sifatihi fid dunya. Nah, ini di dunia. Kalau di akhirat urusan akhirat dulu ya. Ini kita urusan di dunia. Wa ru'yatu sifatihi fid dunya biwasitatin. Melihat Allah di dunia itu pastilah dengan wasitoh. Wasitoh itu apa artinya? Perantara. Perantaranya apa? Mir'atul qalbi. Namanya adalah cermin hati. Cermin hati. Maka itu tadi itu hati harus kita jaga supaya tetap bersih. Seperti kita lahir, baru lahir tetap bersihnya. Kalau kita lahir itu kan bersih hati. Juga anak-anak tuh bersih hatinya masih. Nah, seperti itu kita jaga. Kalau kita mau jaga-jaga terus.
Kalau sudah mulai kotor-kotor ya dibersihi. Bila sudah bersih, bisa dia dijadikan mir'atul qalbi. Bisa dijadikan cermin untuk melihat Allah. Kenapa seseorang buta melihat Allah? Jawabnya gampang. Apa jawabannya kata Syekh sini? Hatinya kotor. Hatinya kotor. Syukur kalau kotor, kalau busuk Pak. Hati yang busuk wah kayak apa tuh? Busuk tuh susah dibersihkan tuh lebih pelan. Lebih pelan. Jangan sampai busuk lah. Nah, kotor aja ya wajar lah kotor ya. Kalau sudah busuk malah dah. Binajril pu'ad, dengan cara pandang pu'ad. Nah, di sini beliau menggunakan istilah pu'ad. Pu'ad itu ada di mana? Ada di dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi Isra Mi'raj turun ayat, maka zabal pu'adu ma taro. Tidak pernah berdusta pu'adnya Nabi Muhammad SAW itu atas apa yang dilihatnya. Berarti Nabi melihat Allah dengan pu'ad namanya, ya kan? Nah, satu itu aja guru dalilnya, banyak lagi dalilnya kalau dijelaskan ya. Lagi ada lagi inna sam'a wal basara wal fuada. Nah, ada pulang fuad dalam Al-Qur'an. Cari sorangan aja, baca kitabnya. Maaf dalil terus lah. Sampai Anda kita benar dalil. Nah, tetap pulang dalil kena sini. Binajril fuadi min aksin. Aksin itu berbalik, cermin yang dibalik. Tapi cerminnya harus dibalik. Kalau bahasa kita sini sekarang mirror jorong lah, cermin berbalik. Makanya kalau Bapak melihat jalan ada ambulan gelak, ambulan, tulisan ambulan tuh terpaling lah, terbalik lah. Lalu ketika kita baca di cermin, bisa dibaca lah. Nah, kalau dibaca lah rata lah. Tapi kalau kita lihat ya apa aja kita ambulan nih jenazah, apalagi jenazah atau ambulan hurufnya terbalik atau terpaling. Nah, coba nanti periksa sendirilah. Periksa sendiri, nanti selidiki, betulnya benar. Anwarul jamali, sehingga engkau akan melihat cahaya keindahan Allah. Kama qala Allah Ta'ala, maka zabal fu'aduna maro'a. Nah, sama itu. Tidaklah berdusta fu'ad apa yang dilihatnya. Fu'ad itu dilihatnya. Quran surah An-Najm ayat 11. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit lagi lah, nang di luar lah sedikit lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu mir'atul mu'min. Nah, ini hadis Nabi. Guru ya. Riwayat siapa? Hadis itu rawahu Imam Muslim. Nah, 297. Hadis ke-297. Apa hadis itu? Al mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu mir'atul mu'min, cermin bagi orang mukmin. Nah, kayak betul. Al mukmin itu siapa? Kemarin dalam kitab Gunyah. Nah, kalau kita bahas mukmin, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was saib fal ya'budu rabbaha jal bait allazi at'amahum minju wa amanahum min kau. Yang memberi keamanan mukmin itu siapa itu? Allah. Allah itu cermin bagi orang mukmin. Siapa yang paling mukmin? Siapa? Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Maka terjemahannya, terjemahkan sendiri dulu lah. Nanti. Wal muradu minal mu'minil awal qalbu abdil mukmin. Yang dimaksud dengan orang mukmin yang pertama itu ialah qalbun, hatinya hamba Allah yang mukmin, yang beriman. Siapa nah hati yang paling beriman itu siapa? Kau ajak lapin meja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin tu nang tahu benar lawan Tuhan berarti ya lah. Jakanya bercermin tuh nah kena cahaya matahari. Nah, siapa yang paling kena cahaya matahari itu? Nabi besar Muhammad sallallahu. Dan orang mukmin seperti kita pun akan mendapatkan itu juga. Nah, itu maksud sidin. Wa minasani, yang kedua, yang pertama itu hati orang mukmin. Yang kedua, huwallahu ta'ala, dia itulah al-mukmin yang sebenarnya itu adalah Allah. Al-mukmin kita rata-rata adalah orang yang percaya, tapi yang mukmin yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Tuhan dalam surah Al-Hasr, As-salamul mu'minul
muhaimin. Allah lah wassalam, dialah yang assalam, memberi keselamatan, al-mu'minul muhaimin, yang memelihara kamu, yang memberi keamanan kepada kamu, al-muhaimin. Subhanallah. Yang lah, mukmin wassalamul mu'min al-muhaimin. Surah Al-Hasr ayat 23. Paman ro'a, siapa yang melihat? Apa yang dilihat? Sifat tahu, sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat Allah? Sifat 20. Nah, yang belajar sifat 20 untuk lah, nih guru. Nih biar loncak lah baca sifat 20, guru masuk ini loncak lah. Nah, beruntung banget. Siapa yang melihat sifat Allah? Lihat teorinya dulu, itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, apalagi qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, ya kah? Kudrat, iradat, apalagi ilmun, sami, sama, basar, kalam, dan sama, basar lah, dan kalam. 13 sifat tambah 7 kaunuhnya. Sifat, di antara sifat itu bisa melihat, bisa memahami dalam alam semesta dan dirinya dan kehidupan ini. Itu maksud beliau. Terusakan Habib. Terusakan. Dikit ya Habib, terusakan. Ya, sedikit kita terusakan. Di dunia kita bisa melihat iyaro jatahu, maka orang itu pastilah sudah melihat zat Allah Subhanahu. Kayak betul. Sifat itu melekat pada zat. Tidak ada sifat tanpa ada zat, tidak ada sifat. Zat, tidak ada zat. Kertas, nah kertas. Apa nih? Kertas apa nih? Pokok kertas. Sifat kertas ini adalah putih, apalagi? Apa nih? Lembut, apalagi nih? Gemulai. Nah. Zatnya mana? Di sekitar situ Bang, iya ya kan? Di sifat tuh Bang. Sifat air tuh Pak. Sifat air. Meleleh, cair. Apalagi? Hah? Apa? Tutup batir, apalagi? Meleleh, cair, mencari tempat yang rendah, apalagi? Itu namanya sifat. Airnya mana? Zat airnya mana? Nah, di dalam situ Pak. Tapi selalu sifat itu melekat pada zat. Bila tidak melekat, dia jatuhlah, tidak ada lagi sifat-sifatnya yang lah. Nah, jadi caranya, kata saya, ini metode Syekh Abdul Qadir Jalani melihat Allah itu adalah mengenali sifat-sifat Allah. Beruntung orang belajar sifat 20, lebih mudah, lebih cepat mengenali Allah Subhanahu. Nanti kita paham itu. Masih aja banyak waktu. Ada hari untuk esok. Janganlah biblah. Sampai sini jangan biblah. Sedikit lagi biblah. Fil akhirati, tetapi nanti yang paling jelas kamu akan melihatnya di akhirat. Bila kaifa. Bila kaifa artinya tanpa ada berbagai-bagai. Nah, inilah bukti Syekh Abdul Qadir Jalani adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu tentang sifat-sifat Allah. Setelah dijelaskan dengan bahasa, lalu dijelaskan bila kaifa. Jangan lagi diandai-andai. Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Jangan dibayangkan Allah pakai tangan. Makanya ketika membaca Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Yadun itu tidak boleh diterjemahkan dengan tangan. Harus dipahami kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Langit, Ar-Rahman alal arsis tawa. Jangan diterjemahkan Allah berada duduk di langit di aras. Jangan, tidak boleh. Ahlussunnah wal jamaah bila kaifa itu adalah Allah bersinggasana dengan kekuasaannya. Subhanallah, indah kalau Ahlussunnah wal jamaah ini. Ya kan? Supaya kenapa? Karena kalau Allah bertempat di langit berarti Allah terikat dengan tempatnya. Padahal Allah adalah pemilik waktu, pemilik tempat dari semesta alam ini. Subhanallah. Sedikit lagi nah. Karena itu para aulia wa jami'u da'awa allati sadarat anil auliya'i fi ru'yatillahi ta'ala ka qauli Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu Umar bin Khattab berkata, itulah juga yang dipahami oleh para aulia Allah mengikuti Umar bin Khattab.
Beliau mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, ro'a qalbi rabbi, hatikulah yang melihat Tuhanku. Nah, hatiku melihat Tuhan. Hatiku melihat Tuhan, ya Umar. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa'ai binuri rabbi, maksud melihat itu adalah dengan cahaya rabbi, yaitu sifat itu. Wa qaulu Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la a'budu rabban lam arahu. Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Nah, kayak betul. Aku hanya menyembah, aku tidak menyembah Rabban Tuhan lam arahu, yang aku tidak melihat. Berarti Sidin menyembah Tuhan yang Sidin lihat. Pian bang? Pian menyembah Tuhan yang pian tidak lihat kah? Atau menyembah Tuhan yang pian lihat kah? No, begitu bahasanya. Karena kita teruskanlah. Nah, belum final. Tapi mudah-mudahan ini membawa cahaya kepada kita. Kita ingin sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di akhirat kelak kita benar-benar mendapatkan seperti maksud firman Allah, wujuhu yawma idzin nadirah, wajah mereka berseri-seri, wa ila rabbihim nazirah, karena melihat Tuhan mereka keadaan itu, dan itu terjadi di dalam surga. Orang yang melihat Tuhan di dunia pastilah dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan melihat lagi Allah di akhirat, yang di akhirat itu tempatnya di dalam surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq.